kami dari kelompok 2C share akan membahas bab 3 tentang Agustinus dan metode pertobatan Kristen. Dalam bab ini kita akan memusatkan perhatian kita pada Agustinus yang dianggap sebagai doktor gereja oleh umat Katolik dan juga sebagai figur otoritas oleh Protestan. Meskipun kita tidak akan melihat seluruh korpusnya, sebagai gantinya kita akan fokus pada Agustinus sebagai nenek moyang dari apa yang disebut karya pertama dalam hermeneutika Kristen, De Doctrina Christiana. Istilah doktrin menggabungkan banyak hal, karena dalam buku 1 isinya iman, lalu buku 2 untuk isinya itu untuk kitab suci, dan buku 3 itu berisi teori tanda dan aturan tafsir Alkitab, sedangkan di buku 4 berfokus pada dakwah Kristen. Dalam hermeneutika Kristen, upaya eksplisit Agustinus untuk membuat dunia aneh Alkitab tampaknya relevan bagi gereja pada masanya. Makna yang menetap atau intrinsik di dunia yang kita tempati. Urutan cinta seseorang adalah wajib dan ditempah oleh realitas dosa. Jadi itu cocok dengan Confessions autobiografinya tentang kesusahan pertobatan dan kemenangan singkat tentang yang pada akhirnya ia klaim. Hatiku gelisah sampai beristirahat di dalam dirimu, ya Bhagava. Ini adalah dasar yang sangat berbeda untuk dukungan Agustinus yang siap pakai tentang penggunaan kiasan atau kiasan untuk kata-kata kitab suci. Bagi Agustinus, metode teologis berarti menggunakan kecerdasan seseorang demi iman. Jadi seseorang itu menggunakan akalnya untuk mengerti iman. Agustinus juga terkenal tertarik pada pertobatan moral. Agustinus juga dengan ini dia berpendapat bahwa tanpa pertobatan moral, seseorang yang membaca tulisan suci akan gagal memahami tulisan suci dan tentang Kristus yang dimaksudkan Allah. Nah, tanpa keinginan untuk bertobat secara moral, kita buta terhadap kebaikan tertinggi, itu summum bonum yang harus kita cari demi kebaikannya sendiri agar benar-benar bahagia. Selanjutnya, Agustinus mengarahkan pandangan kita melalui detail tekstual, melalui prisma niat penulis dan mengarahkannya kembali kepada diri kita sendiri. Di sini maksudnya adalah ketika kita membaca suatu teks suci, kita harus kembali kepada diri kita sendiri, yang artinya kita memahami pemahaman akan diri kita sendiri dan pemahaman tentang Tuhan. Arti nama Dionysius atau Denis, bentuk namanya diartikan Areopagite, dianggap sebagai salah satu teolog paling misterius dalam tradisi Kristen. Corpus Dionysium awalnya dianggap sebagai sekumpulan tulisan yang dikaitkan dengan Dionysius, orang yang bertobat yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 34. Sekarang dikaitkan dengan penulis atau penulis lain di akhir abad ke-5 atau awal abad ke-6. Dia mungkin pernah ada di wilayah Suria di Mediterania kuno. Karya-karya Dionysius. Karya utamanya adalah teologi mistik.
nama-nama ilahi dan hierarki surgawi. Dionysius bertemu dengan kekhawatiran dan ketidaknyamanan. Ini biasanya karena terjemahannya yang sangat platonis tentang kepercayaan Kristen. Salah satu faktor yang paling dapat dikenali dan sekaligus luar biasa dalam korpus Dionysius adalah desaknya bahwa Tuhan pada dasarnya tidak dapat diketahui. Tuhan sama sekali di luarnya, bahkan di luar kategori yang oleh banyak teolog lain sebelum dia dan sejak itu dianggap transenden. Poin yang ketiga, tiga hierarki pemahaman epistemologi, yakni persepsi indera, pengetahuan intelektual, dan persatuan mistik. Dionysius mengartikulasikan tiga hierarki pemahaman epistemologi teologis yang mencakup persepsi indera, pengetahuan intelektual, dan persatuan mistik. Ketiga tingkat pemahaman ini mencerminkan tiga hierarki hukum gerejawi dan celestial. Dionysius menguraikan teologi afirmatif atau katafatik, namun membatasi dirinya pada penyebutan pertimbangan Tritunggal dan kristologis serta wahyu lain dari kitab suci. Wahyu Tuhan diberikan kepada kita dari atas dan dikonseptualisasikan dalam istilah dua doktrin utama, yakni inkarnasi dan Tritunggal. Doktrin-doktrin ini berbicara tentang kebaikan Tuhan yang diucapkan tidak dapat diketahui atau ketidakterbatasannya. Poin yang keempat, analogi Dionysius yang membangun gerakan cinta dan pengetahuan menuju yang ilahi. Dalam pemikiran abad pertengahan, analogi ditawarkan sebagai bentuk pengetahuan yang membandingkan dua objek atau ide yang berbeda dengan menyarankan beberapa kesamaan atau kemiripan dasar. Dengan demikian, analogi selalu mengandung di dalamnya disanalogis yang berkaitan dengan hal-hal yang berbeda. Dionysius menggunakan analogi untuk melanjutkan dari dunia material dalam membangun gerakan kembali cinta dan pengetahuan ke atas menuju yang ilahi. Dengan demikian, Dionysius memaparkan metode teologis yang memandang semua pengetahuan manusia yang dikonstruksi sebagai hadiah dari Tuhan. Cara terbaik untuk mengembalikan hadiah itu adalah melalui sikap pasif dan kontemplatif, disertai dengan analogi spiritual dengan dibimbing ke atas. Poin yang kelima, Dionysius dituduh mengembangkan spiritual elitis seperti akademi platonis. Di hierarki surgawi, Dionysius mencatat bahwa simbol memainkan dua peran. Yang pertama adalah bahwa simbol ditempatkan di tengah-tengah kita karena kita tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung diangkat ke perenungan konseptual. Yang kedua adalah bahwa kebenaran sakral dan tersembunyi tentang kecerdasan celestial atau harus disembunyikan melalui yang tak dapat diungkapkan dan yang sakral dan tidak dapat diakses oleh hoi polloi atau pengetahuan bukan untuk semua orang. Dionysius telah dituduh mengembangkan spiritualitas elitis seperti di akademi platonis di masa lalu. Ada spekulasi bahwa file Dionysius Corpus sebenarnya berasal di antara sejumlah pengikut Origen. Saya akan membahas seorang tokoh yang bernama Anselmus. Anselmus merupakan biarawan terkemuka dan uskup agung Canterbury yang paling terkenal. Dia hidup di antara tahun 1033 sampai tahun 1109 dan dia lebih dikenal sebagai Anselmus dari Canterbury. Anselmus merupakan teolog yang hidup dalam semangat Agustinus, sama seperti teolog abad pertengahan lainnya. Anselmus sendiri mulai tampil ketika teologi berada di puncak revolusi, dan teologinya menjadi saksi revolusi dalam metode ini. Pemikiran Anselmus adalah pemahaman yang jauh lebih percaya diri tentang peran bahasa dalam penegasan teologis daripada kasus Dionysius. Anselmus mengubah metodenya antara karya-karya meditatif pada awalnya, monologion dan proslogion, dan dialog-dialognya yang kemudian berubah dan berorientasi filosofis. Prinsip fides quaerens intellectum
atau pemahaman mencari iman adalah hal paling penting dalam metode teologi. Aquinas menangani masalah doktrin ini sebagai pengetahuan. Yang kedua, apakah Tuhan adalah materi pembelajaran ilmu ini? Permasalahan-permasalahan yang datang ada dua. Yang pertama adalah nampaknya Tuhan bukanlah subjek dari ilmu ini. Karena menurut filsuf, dalam setiap sains, esensi subjeknya diandaikan. Tetapi sains ini tidak dapat mengandaikan esensi Tuhan, karena Damaskus berkata, tidak mungkin untuk mengungkapkan esensi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bukanlah subjek dari ilmu ini. Keberatan yang kedua adalah, selanjutnya kesimpulan apapun yang dicapai dalam sains apapun harus dipahami di bawah subjek materi sains. Tetapi dalam kitab suci, kita mencapai kesimpulan tidak hanya tentang Tuhan, tetapi tentang banyak hal lain, seperti makhluk non-moralitas manusia. Oleh karena itu, Tuhan bukanlah subjek dari ilmu ini. Jawaban yang pertama, meskipun kita tidak dapat mengetahui apa yang terdiri dari esensi Tuhan, namun dalam sains ini kita menggunakan efek-efeknya, baik dari alam atau rahmat, sebagaimana pengganti definisi, sehubungan dengan apapun yang dibahas dalam doktrin tentang Tuhan ini. Bahkan seperti dalam beberapa ilmu filosofis, kita mendemonstrasikan sesuatu tentang sebab dari akibatnya dengan mengambil akibat menggantikan definisi. Jawaban untuk masalah yang kedua adalah, apapun kesimpulan lain yang dicapai dalam ilmu suci ini dipahami di bawah Tuhan, bukan sebagai bagian atau spesies atau kebetulan, tetapi dalam beberapa terkait dengannya. Sehingga menurut Aquinas, wahyu menandai teologi dari ilmu-ilmu lain, dan penekanan pada efek sebagai titik awal yang tepat untuk mengetahui sebab-sebab yang lain. Menyaksikan paralel atau teologi dan ilmu sejati lainnya. Ini adalah sejenis pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan, dinilai dan ditafsirkan melalui kapasitas studi kita tentang pengaruh ciptaan dan keselamatan Tuhan melalui kasih karunia. Jadi sumber wahyu adalah kitab suci dan tradisi yang asalnya ialah bukan manusia melainkan Tuhan. Yang berikut adalah membuat perbandingan. Ini terdapat pada pasal 5 dalam teologi Summa. Membuat perbandingan antara ilmu dari Allah atau wahyu dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu lain memperoleh kapasitas dari cahaya alami nalar manusia yang bisa keliru, sedangkan wahyu mendapat kepastian dari cahaya ilmu ketuhanan yang tidak bisa salah. Di sisi lain, menurut Aquinas, teologi dalam arti tertentu dapat bergantung pada ilmu-ilmu filosofis, tidak untuk membutuhkannya, tetapi hanya membuat pengajaran yang jelas. Dengan demikian, dengan premis bahwa ungkapan doktrin dan teologi yang abstrak seperti itu mungkin tidak berkait dengan masalah penafsiran Alkitabiah. Banyak pembaca Summa rindu niat eksplisit Aquinas untuk menuliskannya sebagai bantuan untuk membaca kitab suci. Doktrin sakral adalah ilmu. Menurut Agustinus, hanya milik sains yang dengannya iman yang menyelamatkan diperanakan, dipelihara, dilindungi, dan diperkuat. Karena bersumber dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh cahaya ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmu ketuhanan yang diberkati. Di sini ada dua keberatan yang menolak kalau doktrin sakral itu disebut ilmu. Keberatan pertama, tampaknya doktrin suci bukanlah ilmu. Untuk setiap ilmu hasil dari prinsip-prinsip yang terbukti dengan sendirinya, tetapi doktrin suci berasal dari artikel-artikel iman yang tidak terbukti dengan sendirinya, karena kebenarannya tidak diakui oleh semua. Untuk semua orang tidak beriman. Bisa dilihat dalam 2 Tesalonika bab 3 ayat 2. Karena itu doktrin suci bukanlah ilmu. Untuk menjawab keberatan pertama, di sini tertulis bahwa prinsip-prinsip sains apapun dapat dengan sendirinya terbukti.
atau dapat direduksi menjadi kesimpulan dari sains yang lebih tinggi, dan semacamnya, seperti yang telah dikatakan adalah asas-asas doktrin sakral, karena berasal dari cahaya ilmu yang lebih tinggi. Lalu keberatan keduanya adalah, tidak ada sains yang membahas fakta individu, tapi ilmu suci ini memperlakukan fakta individu seperti perbuatan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sejenisnya. Karena itu, doktrin suci bukanlah ilmu. Menjawab keberatan kedua, tertulis bahwa fakta individu diperlakukan dalam doktrin sakral, bukan karena berkaitan dengan mereka secara prinsip, tetapi mereka diperkenalkan sebagai contoh yang harus diikuti dalam kehidupan kita, seperti dalam ilmu moral, dan untuk membangun otoritas. Ini berasal dari orang-orang yang mendapat wahyu ilahi, yang menjadi dasar tulisan suci atau doktrin sakral ini, telah turun kepada kita. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan teologi dari Thomas Aquinas. Pada bagian pertama, latar belakang. Thomas Aquinas adalah komentator hebat tentang kitab suci dan teologi sistematika. Ia lahir pada tahun 1225 di Roccaseca, di pinggiran Aquino, di tengah-tengah antara Roma dan Napoli. Ia memasuki Ordo Dominikan dan studi pendahuluan di bawah arahan Albert the Great di Koloni. Setelah itu ia ke Universitas Paris pada tahun 1252. Di sanalah ia menyelesaikan studinya yang lengkap tentang Alkitab dan memulai tulisan intensifnya, yakni komentator tentang Pater Lambar. Yang berikut karya Thomas mengenai Summa. Tidak ada yang melebihi teologi dari Aquinas, kecuali mungkin Agustinus dan untuk Protestan, Calvin. Aquinas terkenal karena karya Summa Theologiae secara harafiah berjudul Ringkasan Teologi. Karya ini adalah kunci utama dalam memahami metode teologis Aquinas. Summa merangkum doktrin Kristen dan terlibat dalam sejumlah besar analisis logis dari teologi sistematika. Analisis ini menambah pemahaman pada kebenaran doktrin dengan rujukan yang cukup besar pada sumber tulisan suci dan filosofis. Summa mungkin merupakan teks teologi yang tersedia bagi komunitas biarawan Dominikan pada saat itu. Tuhan secara analogi. Menurut Aquinas, kita dapat menegaskan Tuhan secara analogi dari ciri-ciri tertentu dari alam ciptaan alam. Analogi memiliki manfaat ganda untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ciri-ciri dunia ciptaan dan sifat-sifat Tuhan yang dibandingkan. Secara efektif, Aquinas mengembangkan pendekatan ganda kepada Tuhan yang satu negatif dalam pengertian bahwa Aquinas membatasi keterus-terangan rujukan linguistik. Namun demikian, Aquinas menegaskan kemampuan bahasa analogis secara positif menyapa Tuhan dari efektif yang diciptakan dunia ini kepada pencipta dan penyebabnya. Secara analogis, Tuhan itu seperti aspek tertentu dari dunia ciptaan. Dari pengetahuan alamiah tentang Tuhan ini, teologi juga berkembang dari bawah ke atas, dan dengan demikian nama Aquinas dikaitkan sangat erat dengan gender teologi natural. Sebelum dia mengangkat topik analogi di Summa dalam prolognya, Aquinas menggunakan istilah ordo, disiplin, untuk merujuk pada urutan yang digunakannya untuk meringkas seluruh teologinya. Ini berarti bahwa Aquinas mengatur teologinya secara metodis dengan prioritas diberikan pada makna dan pedagogi untuk dipahami. Urutan teologinya dimaksudkan untuk mencerminkan pergerakan wahyu dan iman dari Tuhan ke ciptaan dan kembali ke Tuhan melalui anugerah penyelamatan Kristus. Pembuktian yang berikut adalah pembuktian kekuasaan Tuhan. Bagi Aquinas, fakta bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan dengan kelima caranya untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan melawan bentuk ateisme. Aquinas menggunakan poin metodologis untuk membuktikan hal ini.
teologi sistematika dapat menjelaskan cara memahami apa itu doktrin yang dikenal sebagai dari wahyu. Posisi bahwa keberadaan Tuhan terbukti dengan sendirinya dikenal pada periode abad pertengahan sebagai ontologisme. Namun sebelum menghasilkan buktinya tersebut, banyak aliran yang menganggap ajaran Aquinas sebagai ajaran bid'ah. Periode awal modern, Aquinas telah ditafsirkan oleh para pengikut Thomist dan para pengkritik Protestannya sebagai otorisasi bentuk fondasionalisme, terutama permasalahan bagi para pemikir postmodern yang menolak narasi besar yang bersumber dari pernyataan tertentu. Aquinas dituduh mengkritikulasikan keberadaan Tuhan berdasarkan beberapa proposisi filosofis yang mendasar saja, terpisah dari pertimbangan teologi.